Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Madir Harifaranidita dengan NIM 19130111072 dari kelas 5C Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan membahas mengenai graf yang sudah saya buat, yaitu mengenai pelabelan keteraturan sisi pada graf superstar S5,N. Adapun agenda yang saya akan presentasikan kali ini, yang pertama kajian teori yang berisi definisi graf, dasar-dasar graf, jenis-jenis graf. Yang kedua ada pembahasan, di mana pembahasan itu adalah membahas mengenai penotasian grafnya dan pelabelan. Yang terakhir itu nilai keteraturan sisi pada pelabelan tak teratur sisi terhadap graf superstar S5,N untuk N lebih dari sama dengan 1. Yang pertama, kajian teori graf superstar S5,N. Pada definisi graf, secara matematis, graf mendefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E, yang dimana dalam hal ini V itu adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, atau biasa disebut dengan vertices atau node, yang bisa kita tulis V1, V2, sampai dengan Vn. Sedangkan untuk E ini adalah himpunan sisi atau edges yang menghubungkan sepasang simpul atau yang bisa dituliskan E1, E2 sampai dengan En atau G, V, E. Nah, secara geometri, graf ini dapat digambarkan sebagai sekumpulan noktah ataupun simpul yang dihubungkan dengan garis ataupun yang bisa disebut dengan sisi. Nah, berikut adalah gambarnya. Gambar graf dengan himpunan titik V dan himpunan sisi E. Selanjutnya mengenai dasar-dasar graf. Di sini terdapat 6 dasar-dasar graf. Yang pertama itu adalah terhubung langsung atau adjacent, yang dimana dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan adjacent ini bila keduanya itu terhubung langsung dengan sebuah sisi. Yang kedua itu terkait langsung atau ansiden, di mana jika sisi E ini adalah U, V akan dituliskan E sama dengan UV, maka U dan E ini adalah serat V dan E ini disebut terkait langsung atau ansiden. Berikut adalah gambarnya. Yang ini. Lanjut, yang nomor 3 yaitu loop dan sisi ganda. Apabila titik U dan titik V pada graf G ini dihubungkan oleh lebih dari satu, maka sisi tersebut dinamakan sisi ganda. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya yang nomor 4 itu ada derajat atau degree, di mana derajat titik V pada graf G ini adalah jumlah sisi dari graf G yang insiden dengan V. Berikut adalah graf untuk mengilustrasikan derajat suatu titik. Yang kelima itu adalah ada jalan atau walk, trail, dan lintasan atau path, di mana misal U dan V ini adalah titik di graf G. Sebuah jalan U sampai V ini dalam graf G adalah barisan berselang-seling, di mana penulisannya itu adalah U sama dengan U0, E1, E2 sampai dengan UN-1, EN, UN sama dengan V. Ini adalah gambar untuk mengilustrasikan jalan, trail, dan lintasan. Dan yang terakhir dari dasar-dasar graf ini adalah terhubung atau connected dan tak terhubung atau disconnect. Suatu graf G disebut terhubung atau connect jika untuk setiap titik U dan V ini di G terdapat lintasan yang menghubungkan kedua titik tersebut. Sedangkan jika terdapat dua titik pada graf G yang tidak terhubung oleh suatu lintasan, maka G itu disebut graf tak terhubung atau disconnect. Berikut adalah gambarnya. Ini graf terhubung dan ini graf tak terhubung. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis graf. Ada graf lintasan dan graf superstar. Graf lintasan ini adalah graf yang terdiri dari suatu lintasan. Graf lintasan ini dengan N titik dinotasikan dengan PN. Dan selanjutnya untuk graf superstar atau graf yang saya pakai sekarang ini yaitu suatu graf G disebut graf superstar atau disebut graf spider dalam beberapa artikel jika graf tersebut memuat gabungan M graf lintasan PN dengan satu titik akhir di setiap lintasan PN. Nah, saling bersekutu pada suatu titik yang kemudian titik tersebut disebut dengan titik pusat. Berikut ini gambar dari graf superstar S5,3. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan graf superstar S5,N.
Baik, yang pertama itu ada penotasian tak teratur sisi pada graf superstar S5, N. Berikut ini adalah gambar dari graf superstar S5, N. Misalkan graf superstar S5, N ini mempunyai himpunan titik dan himpunan sisi. Ini adalah himpunan titik dan ini adalah himpunan sisinya. Untuk S5, N, kita dapat tuliskan T, V1,1, V1,2 sampai dengan V5, N. Untuk S5, N, kita bisa tuliskan E1,1, E1,2 sampai dengan N5, di mana P ini adalah lebih besar atau sama dengan 1 dan lebih kecil dari sama dengan 5, N-1. Maka graf superstar S5, N ini dapat digambarkan sebagai berikut ini. Selanjutnya, masuk ke pelabelan tak teratur sisi pada graf superstar S5, N. Di mana pada pelabelan tak teratur sisi pada graf S5, 2, di sini saya mulai dari N sama dengan 2, harus memenuhi syarat yang berlaku di mana setiap label sisi dan titik harus berada pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai dengan 9, sehingga dapat dipenuhi bobot sisinya berada pada 3, 4, 5, sampai dengan 12, sebagai berikut. Ini adalah bobot sisinya. Berikut adalah gambar dari graf S5, 2. Selanjutnya, pelabelan tak teratur sisi dari N sama dengan 3, di mana harus memenuhi syarat yang berlaku, di mana setiap label dan sisinya itu harus berada pada 1, 2, 3, sampai dengan 14, sehingga dapat dipenuhi bobot sisinya itu berada pada 3, sampai dengan 17. Berikut adalah gambarnya. Nah, sebelum lanjut sampai dengan N sama dengan 5, di sini saya ingin menjelaskan untuk mencari bobot sisinya itu, yang pertama WFB1. Kita ambil titik pusatnya yaitu VT atau 1. Untuk VE1,1 itu adalah ini sisinya, dan VF1 V1,1 itu adalah 1, jadi 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Ini adalah WFB1, WFB2, dan seterusnya. Lanjut ke pelabelan tak teratur sisi untuk N sama dengan 4, di mana harus memenuhi syarat yang berlaku, di mana untuk setiap label dan sisinya dan label sisi dan titiknya itu harus berada pada 1 sampai dengan 19, sehingga dapat dipenuhi bobot sisinya sebagai berikut, dari 3 sampai dengan 22. Dengan cara yang sama. Berikut adalah gambar dari graf N sama dengan 4-nya. Selanjutnya yang terakhir untuk graf N sama dengan 5, pelabelannya itu sama juga, harus memenuhi syarat yang berlaku di mana setiap label sisi dan titiknya itu harus berada pada 1 sampai dengan kisaran 24, sehingga dipenuhi bobot sisinya yaitu berada pada 3 sampai 27. 3 sampai 27. Berikut adalah gambar dari graf N sama dengan 5. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kita akan menentukan nilai ketakteraturan sisi pada graf superstar S5, N. Pada teoremanya, untuk semua bilangan bulat positif berlaku tes 5, N sama dengan nilai mutlak 5N-1. Pembuktiannya yaitu misalkan terdapat suatu graf K itu sama dengan S5, N yang dilabeli pada titik dan sisi, sesuai dengan notasi label yang ada pada gambar pertama yang sebelumnya, dengan N adalah bilangan asli. Dalam hal ini memenuhi syarat yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa VG itu adalah gabungan dari EG, bisa dituliskan menjadi 1, 2, sampai dengan 5N. Untuk bobot sisinya memenuhi fungsi bijektif, di mana WFBI itu sama dengan 3, 4, sampai dengan 5N plus 3, di mana I ini adalah N elemen dari bilangan bulat.
Selanjutnya didefinisikan fungsi f pelabelan simpul ataupun titik pada graf K ini sebagai berikut. Untuk T itu adalah titik pusat, itu sama dengan 1. Untuk F, V, IJ itu adalah 1. Itu untuk I adalah elemen bilangan ganjil, dan untuk 2 itu adalah untuk I elemen bilangan genap. Nah, selanjutnya didefinisikan fungsi f pelabelan busur ataupun sisinya pada graf K ini sebagai berikut. Untuk E1J itu adalah J, untuk J itu adalah 1 sampai 5, dan untuk E2J itu adalah 4 tambah J, untuk J itu adalah 1 sampai 5 juga, dan untuk kita bisa buktikan juga untuk E3J nantinya dengan rumus EIJ, yaitu sama dengan 4 tambah 5 kali I min 2 tambah J, dan untuk I-nya itu adalah 2, 3, 4 sampai dengan N. Mohon maaf, mungkin di layar tidak kelihatan. Untuk J-nya itu adalah 1 sampai dengan 5. Selanjutnya kita menghitung bobot sisinya terhadap notasi pelabelan pada gambar yang pertama dan pada nilai label titik dan sisi, sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut. Untuk WFB1 dan WFB5 yaitu VT, di mana VT itu adalah titik pusat dan VI E1,1 adalah sisinya, dan ditambah dengan F V1,1 itu titiknya menjadi 1 tambah 1 tambah 1 yaitu 3. Sama juga dengan hal B1-nya. WFB5 juga VFT tambah FE1,5 tambah FV1,5, di mana 1 tambah 5 tambah 1 yaitu 7. Nah, untuk N elemen bilangan ganjilnya yaitu WFBN, di mana FVN min 1,1 itu ditambah FVN,1 ditambah FEN,1 menjadi didapat 2 tambah 1 tambah 4 tambah 5 kali N min 2 tambah 1 didapatkan 5N min 2. Dan untuk WFB5N yaitu FVN min 1,5 ditambah FVN,5 ditambah FEN,5 didapatkan 2, 1 tambah 4 tambah 5 kali N min 2 tambah 5 didapatkan 5N plus 2. Untuk N elemen bilangan genapnya sama juga, namun diganti ini Fn min 1,1-nya menjadi 1 tambah 2. Beda halnya dengan ini 2 tambah 1. Jadi di sini 1 tambah 2 tambah 4 tambah 5N min 2 tambah 1 didapat hasilnya 5N min 2, dan ini 1 tambah 2 tambah 4 tambah 5 kali N min 2 tambah 5 itu 5N plus 2. Nah, untuk yang terakhir, dengan bobot sisinya memenuhi sifat di atas, maka kita gunakan rumus pelabelan yang ada untuk mencari nilai K terkecil. Maka diperlukan nilai label sisi atau titik yang terbesar, maka nilai label tersebut terbesar dari masing-masing N adalah 9, 14, 19, 24, dan seterusnya. Di sini saya hanya mengambil dari N sama dengan 2 sampai dengan 5. Kalau kalian ingin mencarinya bisa juga, dan seterusnya. Maka rumus S5,N itu adalah nilai mutlak 5N-1 terbukti. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.